Mari saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 17 ayat 10 sampai 12. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Namanya Bondan. Ia bukan seorang public figure, bukan pula seorang tokoh yang terkenal. Ia bekerja di bagian kreatif sebuah biro iklan. Namun, ia cukup dikenal di kalangan industri periklanan. Orangnya kreatif, supel, dan memiliki kemampuan dalam hal menyampaikan pendapat. Dengan berbagai talenta yang dimilikinya tersebut, maka tidak heran jika banyak produsen barang, makanan, maupun jasa yang senang meminta advice kepada Bondan. Pepatah mengatakan bahwa semakin tinggi pohon, maka semakin besar pula terpaan angin yang dirasakan. Pencapaian Bondan ternyata memunculkan iri hati di kalangan koleganya, sesama anggota tim kreatif. Rekan-rekannya mengusulkan agar dibuat kebijakan khusus di mana tidak boleh menerima permintaan advice di luar jam kantor. Bondan hanya bisa berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Akhirnya, benar kata pepatah, siapa yang menggali lubang, dia pula yang terperosok. Dalam praktiknya, justru rekan-rekan sesama anggota inilah yang melanggar peraturan tersebut. Peraturan pun dibatalkan. Rekan-rekan sekerja membuat strategi lain. Mereka meminta kepada pimpinan agar dibuat peraturan penerimaan order. Jika sudah menerima satu order, maka tidak boleh menerima order yang lain. Sekali lagi, Bondan hanya bisa diam dan berdoa. Peraturan yang baru belum lama dilakukan, banyak klien yang komplain karena ketidakoptimalan hasil pekerjaan rekan-rekan Bondan. Akibatnya, ada beberapa klien yang akan memutuskan kontrak kerja. Melihat dampak negatif dari peraturan itu, pimpinan pun memutuskan untuk membatalkan peraturan dan meminta denda kepada rekan-rekan Bondan karena telah merugikan perusahaan. Mungkin kita pernah berada di dalam posisi seperti Bondan, walau dalam bentuk yang lain. Memang kuasa gelap akan berupaya untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Akan tetapi, orang yang bekerja dengan hati disertai dengan keikhlasan dan juga penyerahan diri kepada pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya menjadi berkat. Mari kita terus berupaya yang terbaik dengan pertolongan Tuhan.
Saudaraku, mari kita berdoa. Kami telah berupaya melakukan yang terbaik ya Tuhan. Namun orang-orang fasik terus mengolok-olok kami. Kami memang berjuang untuk bersabar dan tabah dalam setiap persoalan dan tantangan. Akan tetapi, kami tidak dapat memungkiri bahwa kadang kami marah dan kecewa. Ketika kembali kami melihat gambar wajah suci bermahkota duri yang terpajang di dinding kamar kami tersadar bahwa Engkau telah menderita melebihi pergumulan kami saat ini. Angin kencang yang bertiup sore ini sepertinya menjadi penanda akan segera hadirnya mega mendung gelap. Arak-arakan awan hitam mengingatkan kepada kami tentang para seterumu yang terus mengikuti langkah-langkah kami untuk dapat segera mencari kesempatan agar menghempaskan kami ke bumi. Ya, benar. Wajah-wajah mengerikan penuh dengan angkara dan kebencian menggambarkan keiri hatian dan murka. Para pencemooh seperti singa-singa lapar yang hendak menerkam mangsa. Kami merasa seperti anak-anak domba yang lemah tak berdaya tanpa penjaga. Akan tetapi, mega hitam tidak senantiasa berarti akan segera turun hujan. Tangan-Mu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Rencana jahat yang telah disusun oleh para seteru telah Engkau patahkan dengan cara-Mu yang ajaib. Saat kami merasa diri akan hancur binasa, Engkau memeluk kami dengan pertolongan kasih-Mu yang tak terkira. Dengan demikian, kami yakin bahwa kami dapat melalui malam ini di dalam sejahtera, sebab sinar wajah-Mu yang melingkupi kami dengan damai. Sehingga saat kicau burung terdengar indah di pagi hari, ada harapan baru bahwa Engkau membuka tingkap berkat bagi kami. Ada pengalaman baru yang harus kami masuki dan lalui. Kiranya kami tetap memiliki kepekaan dalam merasakan kehadiran dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dalam pertolongan-Mu, niscaya kami dapat berjalan lurus. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin.